Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Denny Abdul Aziz dengan nomor NIM 201020400004. Yang kedua, Nur Azizah dengan nomor NIM 201020400006. Yang ketiga, Abiyu Fadil Zulfan dengan nomor NIM 201020400022. Dan yang keempat, Nokia Santi Mariani dengan nomor NIM 201020400026. Pada kesempatan ini kami akan membahas mata kuliah Peradaban Islam dengan tema masa dinasti kecil. Dinasti kecil terdiri dari banyak sekali. Namun pada kali ini kami membahas hanya 6 dinasti yang terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 dinasti. Yang pertama, dinasti Murabitun, kedua, dinasti Muwahhidun, dan yang ketiga, dinasti Mamluk. Yang pertama, dinasti Murabitun. Asal mula Murabitun. Yang pertama, Murabitun atau Al-Murawiyah menjabat selama 90 tahun, yaitu pada 448 sampai dengan 541 Hijriah atau 1056 sampai dengan 1147 Masehi. Kedua, kata Murabitun berasal dari kata ribat yang berarti tempat tinggal, dalam artian benteng pertahanan di sekitar masjid yang merupakan pusat kegiatan. Yang ketiga, letak ibu kotanya berada di Murakesi, Maghrib, atau Maghrib sekarang lebih dikenal dengan Maroko. Yang kelima, memiliki 6 orang penguasa. 1. Abu Bakar bin Umar. 2. Yusuf bin Tafshin. 3. Ali bin Yusuf. 4. Tafshin bin Ali. 5. Ibrahim bin Tafshin. 6. Ishaq bin Ali. Yang keenam, dinasti Murabitun merupakan dinasti beraliran Sunni dan menganut mazhab Maliki. Perkembangan Murabitun mengalami kemajuan, di antaranya 1. Pelopor pembuat dinar dengan memakai huruf Arab dengan tulisan Amirul Mukminin di bagian depan dan kata iman di bagian belakang. Kedua, pada masa kekuasaan Yusuf bin Tafshin, keuangan negara mencapai 120.000 pounds emas. Ketiga, menghapuskan pajak dengan alasan tidak ada perintah dalam Al-Quran. Kebijakan lainnya yang diresmikan oleh dinasti Murabitun: 1. Larangan mendirikan gereja dan sinagog bagi kaum Kristen dan Yahudi. Yang kedua, menentang teologi dan sufisme. Yang ketiga, sedikit kesempatan dalam kebebasan berpikir. Dalam perkembangannya, dinasti Murabitun mengalami kemunduran pada masa kepemimpinan Ali bin Yusuf pada tahun 541 Hijriah atau 1147 Masehi. Sebab-sebab kemundurannya diantaranya yakni 1. Melemahnya kekuatan tentara, korupsi di mana-mana yang menyebabkan disintegrasi. Yang kedua, perubahan watak barbar yang semula keras menjadi lemah ketika memasuki kehidupan Maroko di kota Andalusia yang mewah. Yang ketiga, ketidaktepatan waktu memasuki kota Andalusia, di mana kecermelangan intelektual sudah berubah menjadi kesenangan berperang. Yang keempat, dikalahkan oleh dinasti keluarga sendiri, yakni Al-Muwahhidun. Kedua, dinasti Muwahhidun. Asal mula dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun didirikan oleh Muhammad Ibnu Tumar yang lahir di kota Atlas tahun 1082 Masehi. Berasal dari suku Masmudah, pegunungan Atlas, Maroko. Dinasti Muwahhidun memiliki ibu kota di Tin Malal dan mendirikan masjid sebagai pusat pengajaran Islam resmi pada tahun 1121 Masehi. Lalu propaganda yang diajarkan oleh dinasti Muwahhidun
1. Mengajarkan propaganda pentauhidan murni dan tegas. Tokoh Muhammad Ibnu Tumar merupakan seorang pengelana yang haus ilmu pengetahuan. Dia belajar di kota Cordoba, Alexandria, Mekah, dan akhirnya ke Baghdad. Setelah kembali ke Maroko, ia melakukan propaganda pembaharuan Islam yang dogmatis menjadi ketauhidan murni. Kemajuan dinasti Muwahhidun. Yang pertama dalam bidang politik, yaitu memperluas wilayah sampai kawasan Kepulauan Atlantik sampai daerah Teluk Gebes, Mesir, dan Andalusia. Yang kedua dalam bidang ekonomi, menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa kota di Italia, yaitu Pisa, Marseille, Foynes, dan Sisilia. Selain itu juga mendapatkan izin mendirikan gudang, kantor, loji, dan ketentuan pajak. Dalam bidang arsitektur, menghasilkan karya dalam bentuk monumen seperti Giralda, Menara, Masjid Sevilla, Bab Aquanu, Al-Qutubiyah, dan Menara Megah di Margazia. Dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak ilmuwan yang muncul seperti Ibnu Rushd, Ibnu Tufail, dan Ibnu Bajjah. Kemunduran dinasti Muwahhidun. Sebab-sebab kemunduran dinasti Muwahhidun diantaranya 1. Perebutan tahta di kalangan keluarga. 2. Melemahnya kontrol ke daerah dan memudarnya kedisiplinan. Yang ketiga, memudarnya misi dan keagungan Al-Mahdi bin Tumar, bahkan namanya tidak lagi disebut dalam dokumen negara. Selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu dinasti Mamluk. Dalam sejarah perkembangannya, dinasti Mamluk berkuasa di Mesir dari tahun 1250 sampai dengan 1517 Masehi. Didirikan oleh para budak yang dulunya merupakan tawanan penguasa dinasti Abbasiyah, yang kemudian dididik menjadi tentara oleh penguasa Ayyubiyah terakhir Malik al-Saleh. Mereka dijadikan pegawai dan mendapatkan hak-hak istimewa serta imbalan berupa material. Pembagian masa kepemimpinan. Yang pertama, Mamluk Bahri. Pada awalnya adalah budak yang dibeli oleh Sultan Al-Salih dari dinasti Ayyubiyah yang menempatkan budak-budaknya di pulau kecil Raudah di banjaran Sungai Nil. Di pulau ini para budak dididik pendidikan agama dan kemiliteran karena mereka memang disiapkan menjadi pegawai sultan. Kebanyakan mereka berasal dari ras Turki dan Mongol. Kedua, Mamluk Burji. Mereka terdiri atas budak-budak yang diimpor selanjutnya. Awalnya mereka juga memiliki tugas seperti pengawal, tetapi kelompok ini dibentuk oleh Qalavun, Raja Mamluk Bahri. Kebanyakan mereka berasal dari Sirkasius, kemudian ditempatkan di menara-menara benteng. Total raja di dinasti Mamluk berjumlah 47 orang, 24 orang dari Mamluk Bahri, dan 23 orang dari Mamluk Burji. Kejayaan dinasti Mamluk. 1. Pada pemerintahan Baibar. 1. Dalam bidang perluasan wilayah. Perluasan wilayah hingga ke barat suku Barber, ke selatan sampai daerah Nubia, daerah kekuasaan Mesir. Kedua, perbaikan dan pembangunan fasilitas umum, mempercantik masjid, menerapkan pajak dan zakat utama, membangun perpustakaan Zahiriyah di Damaskus, dan membangun Masjid Agung Kairo. Yang keempat, strategi militer yang jitu. Kapasitas Baibar melebihi pemimpin militer. Ia tidak hanya mengorganisir tentaranya, tetapi juga melakukan perbaikan kanal, pelabuhan, membuat layanan pos, mendirikan terminal kuda-kuda yang sedia 24 jam. Kejayaan dinasti Mamluk kedua.
pada pemerintahan Qalawun. 1. Menyerang Armenia kecil karena mereka membantu pasukan Mongol. Menghancurkan kastil tentara Salib. 2. Memecat orang Kristen di jajaran pemerintahan semasa akhir kepemimpinannya. Ketiga, merenovasi benteng-benteng pertahanan, membangun rumah sakit yang bersambung dengan sekolah, membangun makam bangsawan yang besar dengan seni keindahan arabesque. Kemunduran dinasti Mamluk disebabkan oleh 1. Perebutan kekuasaan. 2. Budaya hidup mewah dan hedonisme. 3. Rusaknya moral penguasa. Dinasti Mamluk mengalami kemunduran ketika Mesir menjadi daerah kekuasaan Utsmani setelah Sultan Salim berhasil mengalahkan Tuman Bay atau Sultan terakhir Mamluk di pertempuran 22 Juni 1517 Masehi. Rusaknya moral para sultan jadi faktor utama keruntuhan dinasti Mamluk. Beriringan dengan hal tersebut, budaya hidup hedon dan mewah membuat perhatian terhadap turun. Setelah Mamluk kalah perang, daerah Mesir resmi berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah atau saran, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe. Syukran alal ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.